Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusef Heri. Di sini saya akan mempresentasikan dan mempraktekkan mengenai routing statik. Routing adalah proses pemilihan jalur transfer data dari satu titik ke titik lain di dalam jaringan komputer atau internet. Saat sebuah paket data dikirimkan melalui jaringan, router bertanggung jawab untuk mengarahkan paket tersebut ke tujuan yang benar. Ada beberapa jenis routing yang umum digunakan di dalam jaringan komputer. Yang pertama, routing statik, dan yang kedua, routing dinamik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik. Routing statik adalah mekanisme di mana seorang administrator jaringan menambahkan rute secara manual ke dalam tabel routing pada setiap router. Routing statik sangat berguna untuk menyatukan jaringan yang berbeda subnet sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi secara aman. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke praktek atau konfigurasinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk latihan routing statik. Di sini saya sudah menyediakan topologi jaringan untuk latihan routing statik, di mana dalam topologi jaringan ini ada dua laptop dan dua router, di mana laptop 1 terkoneksi dengan router 1 di ETH2 dengan network address 192.168.1.0. Router 1 terkoneksi ke router 2 sama-sama di ETH3 dengan network address 192.168.2.0/24. Router 2 terkoneksi ke laptop 2 di ETH4 dengan network address 192.168.3.0/24. Nah, ini untuk rencana topologi jaringan yang akan kita gunakan untuk latihan. Oke, di saat kita akan melakukan routing statik, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, destination address. Destination address itu network address tujuan. Jadi di saat kita akan mengkoneksikan dari router 1 ke laptop 2, kita harus mengetahui network address dari laptop 2. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin menghubungkan dari router 2 ke laptop 1, kita harus mengetahui network address dari laptop 1. Nah, makanya kita masukkan di sini untuk router 1, destination address-nya kita masukkan network address yang laptop 2, yaitu 192.168.3.0/24. Nah, untuk di router 2, untuk destination address-nya kita masukkan network address yang ada di laptop 1, yaitu 192.168.1.0/24. Nah, yang kedua yaitu gateway. Di saat kita akan menghubungkan atau mengkoneksikan dari router 1 ke laptop 2, otomatis kita melewati router 2 terlebih dahulu. Nah, gateway itu yaitu gerbang atau jalur masuk yang harus dilalui dari router 1 ke laptop 2. Nah, di sini untuk gateway kita masukkan IP address tetangga dari router yang sedang kita konfigurasi. Jadi kalau kita misalnya sedang di router 1, kita masukkan IP address tetangganya yaitu 192.168.2.2. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya kita sedang berada di router 2, kita masukkan IP address tetangganya ya, yaitu 192.168.2.1. Gitu. Jadi di saat kita akan melakukan routing statik, kita harus mengetahui dulu destination address dan gateway. Oke, sekarang kita langsung lanjut konfigurasi di perangkatnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi langsung di perangkatnya. Oke, di sini saya akan konfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke router 1. Kemudian kita atur identitinya. Supaya tidak bingung, kita kasih nama router 1. Kemudian kita atur IP address yang mengarah ke laptop 1 terlebih dahulu.
interface-nya header 2, kemudian IP address yang mengarah ke router 2. Untuk interface-nya di header 3. Oke, kalau misalnya sudah konfigurasi di router, jangan lupa juga kita atur IP address di laptop 1 sesuai dengan topologi yang sudah kita buat atau rencanakan. Untuk IP address-nya 1.2, subnet mask-nya /24, untuk gateway-nya 1.1. Oke, untuk memastikan kita coba ping terlebih dahulu dari laptop 1 ke router 1. Oke, di sini laptop 1 sudah terkoneksi atau tersambung ke router 1. Oke, sekarang kita lanjut di router 2 dan laptop 2. Oke, sekarang kita lanjut di laptop 2 dan router 2. Yang pertama kita masuk dulu ke router 2. Sekarang kita atur identitinya terlebih dahulu supaya tidak bingung. Kita masukkan router 2. Nah, kemudian kita atur IP address sesuai topologi jaringan yang sudah kita buat atau kita rencanakan tadi. Nah, untuk IP address-nya sendiri 192.168.3.1/24 di ETH4. Kemudian kita tambahkan yang ke arah router 1 192.168.2.2/24 di ETH3. Oke, kalau misalnya di routernya sudah, jangan lupa kita atur IP address di laptop 2. Nah, untuk IP address-nya 192.168.3.2/24, untuk gateway-nya 192.168.3.1. Oke. Nah, sini sudah terkoneksi. Kita coba dengan ping 192.168.3.1. ini untuk memastikan laptop 2 sudah terkoneksi ke router 2. Oke, di sini sudah terkoneksi antara laptop 2 dengan router 2. Oke, sekarang kita uji coba dulu untuk perbandingan dari laptop 2 ke laptop 1 sebelum kita melakukan proses routing. Nah, sekarang kita coba ping ke IP address laptop 1 yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini di saat kita belum melakukan routing, di saat kita melakukan ping, dia masih belum terkoneksi atau tersambung. Nah, sekarang kita akan melakukan routing terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan routing di router 2 terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan routing statik, kita masuk ke menu IP route. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini untuk destination address-nya sendiri yaitu 192.168.1.0. Ini network address laptop 1. Kemudian untuk gateway-nya kita masukkan IP address header 3 di router 1 atau IP address tetangga dari router 2 192.168.2.1. Oke, nanti akan muncul di sini ada AS, artinya aktif statik. Oke, di sini untuk konfigurasi routing di router 2 sudah. Sekarang kita akan melakukan proses routing dari router 1.
Oke, sekarang kita akan melakukan routing dari router 1 ke laptop 2. Oke, sebelum kita melakukan routing, kita uji dulu ping dari laptop 1 ke laptop 2, yaitu ping 192.168.3.2. Nah, di sini masih belum terkoneksi atau tersambung. Oke, sekarang kita tambahkan routing di router 1. Sama caranya, masuk ke menu IP route. Kemudian kita tambahkan untuk destination address-nya, masukkan network address laptop 2, yaitu 3.0/24, dan gateway-nya kita masukkan IP tetangga dari router 1 atau IP address ETH3 di router 2, yaitu 192.168.2.2. Oke, kita apply oke. Nanti di sini akan ada aktif static. Oke, setelah kita melakukan proses routing, sekarang kita akan coba ping dari laptop 1 ke laptop 2 dan dari laptop 2 ke laptop 1. Oke, sekarang kita coba ping dari laptop 1 ke laptop 2. Oke, di sini sudah tersambung dari laptop 1 ke laptop 2. Sekarang kita cek dari laptop 2 ke laptop 1. Oke, sekarang kita akan melakukan pengujian dari laptop 2 ke laptop 1. Kita akan ping dari laptop 2 ke laptop 1, 192.168.1.2. Oke, di sini laptop 2 sudah tersambung atau terkoneksi ke laptop 1. Oke, setelah proses routing, laptop 1 dengan laptop 2 sudah terkoneksi dan laptop 2 ke laptop 1 sudah terkoneksi. Berarti routing statik yang sudah kita praktekkan berhasil. Oke, mungkin segitu saja video yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.